Halo everybody, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Selain sehat, pastikan kota kalian juga aman nih. Karena kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul My Spy yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang agen CIA yang malah menjadi pengasuh anak di misi ini. Langsung aja bro, biar gak kelamaan. Semua udah tahu bahwa semua isi video ini adalah spoiler. So, spoiler alert buat kamu yang belum nonton film. Tapi buat kamu yang mulai malas nonton filmnya karena berdurasi kurang lebih 1,5 jam, mari lanjut ke videonya. Dan seperti biasa, mari kita joget ala-ala jam intro. Oh yeah. Film ini diawali dengan sebuah pertempuran antara rombongan jenderal dengan sekelompok mafia Rusia. Di sana, mereka bertransaksi dengan menukar sebuah plutonium dengan berlian. Ada agen CIA yang sedang melaksanakan misi solo di sana. Dia adalah JJ yang menjadi pemeran utama di film ini. Kemudian di pertemuan tersebut, JJ ketahuan bahwa dia adalah seorang agen rahasia dan terjadi pertempuran satu melawan banyak orang. Singkat cerita nih, akhirnya JJ berhasil membawa plutonium tersebut dan kabur dari tempat itu. Scenes berpindah di kantor JJ, di mana semua orang mengucapkan selamat atas keberhasilan dalam misinya. Namun atasannya, yakni David Kim, kecewa karena JJ meninggalkan satu lagi plutonium di sana, di mana plutonium tersebut dapat menghancurkan setengah kota. Akhirnya JJ mendapat hukuman dan diminta untuk libur beberapa hari. Berikutnya, saat JJ masuk kerja kembali, terdapat sebuah misi besar di mana Azar, pemilik satu plutonium itu, bekerjasama dengan Victor Marquez, seseorang dari Prancis yang memiliki mesin untuk membuat plutonium lebih kecil dan menjual belikan nuklir. Victor sendiri tidak sendiri bersama kakaknya yakni David Marquez dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Namun karena tidak sejalan, si David pun dibunuh. Nah, saat pembagian tugas, JJ sangat berkeinginan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Berharap JJ yang mendapatkan misi tersebut, malah temannya yakni Christina yang mendapatkan misi itu. Dan JJ bersama agen perempuan yakni bernama Bobby malah mendapat misi untuk mengintai keluarga dari Kate tersebut yang sekarang akan pindah ke USA. Keluarga ini kemungkinan akan didatangi oleh Victor karena merekalah yang mengetahui rencana penggunaan senjata tersebut. Sedikit kesal, namun itu adalah peluang terakhir dari bosnya agar JJ dapat kembali mendapatkan misi yang besar. Dan pengintaian pun dimulai. JJ bersama Bobby mulai berpindah ke gedung tempat tinggal keluarga target. Ternyata di sini target bernama Kit dan anaknya yang berumur 9 tahun bernama Sophie. Kemudian mereka memiliki tetangga yang juga dekat dengan keluarga Kit. Mereka ini adalah pasangan gay yang bernama Carlos dan Todd. Saat keluarga Kate pergi, JJ dan Bobby masuk ke dalam rumah Kate secara diam-diam untuk memasang kamera agar dapat mengintai mereka setiap saat. JJ hampir ketahuan, namun akhirnya dia berhasil keluar dari rumah tersebut melalui bimbingan dari Bobby. Keesokan harinya, Sophie, anak kecil berumur 9 tahun itu, melihat sebuah kamera yang ditemukan oleh anjingnya. Kemudian dia membuka dan menemukan kode di dalam kamera tersebut. Sophie mengecek dan berhasil melacak menggunakan aplikasi di handphonenya. Ternyata kamera tersebut berasal dari salah satu kamar di gedung itu. Dan dia masuk menyelinap ke dalam rumah tersebut. Dia mengecek sebuah dompet dan melihat ada ID CIA dalam dompet tersebut. Kemudian Sophie melihat banyak monitor yang mengintai rumahnya dan dia mulai mengancam JJ dan Bobby dengan merekam apa yang dilihatnya menggunakan handphonenya. Dan apabila mereka akan melukai Sophie, dia akan mengunggahnya ke internet. Alhasil, JJ dan Bobby mengikuti kemauan Sophie. Sophie hanya meminta JJ untuk menemaninya di acara seluncur es. Dan disinilah JJ mulai dikerjai oleh Sophie, anak berusia 9 tahun. JJ benar-benar dibuat menjadi pengasuh Sophie karena bila tidak mengiyakan, dia akan menyebarkan video mengenai pengintaiannya. Singkat cerita, JJ selalu menemani Sophie di acara sekolah karena ibunya Kate sibuk di tempat kerjanya, yakni di rumah sakit. JJ menemani Sophie di acara seluncur es. Hadir di Parents of Friends di sekolah Sophie, JJ mendapat simpati dari teman-teman Sophie dan orang tua yang hadir karena ceritanya. Di sini JJ semakin dekat dengan Sophie dan teman-temannya. Kemudian Sophie karena sadar JJ mau seorang mata-mata, dia memulai minta untuk diajari menjadi seorang mata-mata.
Tadinya JJ tidak ingin mengajarinya, namun karena kembali mengancam, akhirnya dia pun mengiyakan. Alhasil, diajarkan beberapa dasar menjadi mata-mata. Latihan dimulai dengan menginterogasi orang, sampai Sophie diberi tugas untuk dapat masuk dan meraih hati orang baru di sebuah apartemen. Sophie bukan hanya mendapatkan simpati satu orang di apartemen tersebut, namun malah hampir satu lantai di apartemen tersebut dia masuki. Di sisi lain, Sophie mencoba mendekatkan JJ dengan ibunya Kate, mulai dari diminta membantu membetulkan keran yang bocor hingga mengajak makan malam. Kemudian si JJ juga diminta Sophie untuk hadir di acara pameran lukisan di sekolahnya. Nah, di sanalah JJ dan Kate mulai dekat. Keesokan malamnya, mereka berdua makan bersama di luar. Namun, tetangga mereka yakni Carlos dan Todd melihat JJ berpenampilan buruk. Untuk itu, dia diajak Carlos dan Todd untuk ke kamarnya dan didandani agar lebih menarik. Kemudian JJ pergi bersama Kate untuk makan malam dan bahkan mereka di sana berdansa menjadi tontonan banyak orang. Scenes berpindah ke Jerman, di mana Christina dan David Kim, pimpinan CIA, mengintai Azar dan Victor. Di sana mereka berhasil memojokkan Victor dan kelompoknya di sebuah rumah. Namun saat mendekat, rumah tersebut meledak. Di sana David Kim dan Christina menganggap bahwa Victor dan kelompoknya sudah meninggal. Namun ternyata itu adalah sebuah tipuan dari Victor agar CIA menganggap mereka telah mati dan tidak lagi memata-matai mereka. Berpindah ke pengintaian Bobby dan J, di mana mereka berdua sedikit tegang karena melihat JJ yang semakin dekat dengan Kate serta anaknya. Kemudian JJ dan Bobby dipanggil oleh bos David Kim. Kim menyampaikan bahwa tugas mata-mata mereka selesai dikarenakan Victor dan kawanannya telah mati di Berlin dan tim forensik sedang mengidentifikasi tubuh mereka. JJ pun di sini dipecat dikarenakan aksi mata-matanya yang melanggar protokol seorang mata-mata, di mana dia telah berkencan dengan seorang target dalam mata-mata tersebut. Kesedihan pun melanda Bobby yang merupakan rekan satu tim JJ. Dia merasa selama ini mereka telah melakukan tugas-tugas secara bersama. JJ pun merasakan hal yang sama. Kemudian JJ mencoba untuk pamit dan jujur kepada Kate dengan melihatkan isi dari tempat tinggalnya, di mana terdapat monitor yang memantaunya setiap hari. Bukannya senang, Kate malah marah terhadap JJ, yang ternyata JJ merupakan seorang mata-mata yang terus memantaunya setiap hari. Terlihat JJ sangat merasa sedih, terutama atas kekecewaan Kate terhadap dirinya. Di sini JJ ternyata tertarik kepada Kate. Kemudian JJ dan Sophie pun bertemu dan mereka berpamitan. JJ yang berpamitan dengan Sophie di depan rumahnya langsung membuka kamarnya dan ternyata di sana Kate sedang disandra oleh Victor. Victor mengambil flash disk yang ada di tali pengikat anjing milik Sophie. Di sisi lain, Bobby yang sedang beberes monitornya tak sengaja melihat JJ yang dipukul dari belakang oleh anak buah Victor. Kemudian dengan gagap, Bobby mencoba untuk menggunakan senjata milik JJ. Scenes kembali ke rumah Kate di mana Victor sudah berhasil mengambil flash disk tersebut. Namun, datanglah Carlos dan Todd, di mana mereka bermaksud bertamu untuk membawakan makanan. JJ dan Kate sudah memperingatinya agar dia pergi. Namun yang mengejutkan, ternyata Carlos dan Todd juga merupakan mata-mata sebuah perusahaan swasta yang menginginkan isi dari flash disk tersebut. Dan Carlos serta Todd memukul Victor dan anak buahnya hingga tersungkur. Kemudian Carlos dan Todd menodongkan pistol kepada JJ, Kate, dan Sophie dan meminta flash disknya. Ketika hendak menembakkan pistolnya, Bobby yang sedang terburu-buru turun dari tangga ingin menyelamatkan JJ. Senjatanya tidak sengaja jatuh dan menembak secara brutal ke arah rumah Kate. Akhirnya JJ terselamatkan. Namun Victor mengambil kesempatan itu untuk mengambil flash disknya dan membawa Sophie untuk dijadikan tawanan. JJ pun langsung mengejarnya, sedangkan Carlos dan Todd yang akan mengejarnya dihalangi oleh Bobby. Bobby melemparkan 2 granat dan meledakkan gedung yang mereka tinggali. JJ yang mengejar Sophie keluar melihat Victor membawa Sophie dan menggunakan mobil. Namun muncullah Kate menggunakan mobilnya untuk mengejar Victor. Dengan bantuan Bobby yang berhasil selamat dan kembali ke rumahnya, dia membantu JJ dan Kate untuk mengejar Victor melalui kamera satelit milik CIA hingga tibalah mereka di sebuah bandara kecil. Di sana karena mobil Kate menabrak pagar dan Victor sudah menghidupkan mesin pesawatnya, JJ mencoba mengejarnya. Dia melihat sebuah truk tangki minyak dan memarkirkan mobil tersebut tepat di ujung lintasan. Victor yang sudah menjalankan pesawatnya melihat JJ tepat berada di depan landasan pesawat. Namun Victor langsung mencoba menaikkan pesawat tersebut.
JJ mencoba menghentikannya dengan cara memecahkan ban pesawat hingga pesawat tergelincir. Kemudian Victor keluar dan bertarung melawan JJ. Sedangkan Sophie masih di dalam pesawat yang sedang terikat dan tanpa sengaja Sophie menendang tuas di pesawat tersebut yang membuat pesawat tersebut berjalan kembali hingga akan terjatuh ke jurang. Di sisi lain, JJ masih bertarung dengan Victor, namun JJ berhasil menjatuhkan Victor. JJ melihat pesawat yang di dalamnya ada Sophie hampir jatuh ke jurang. Dia memutuskan untuk menyelamatkan Sophie. Dengan sedikit keberanian dari Sophie, JJ melepaskan sabuk yang mengait di tubuh Sophie, kemudian menyuruh Sophie untuk berjalan secara perlahan keluar dari pesawat. Sebelum keluar, dia sempat mengambil box yang berisikan flash disk tersebut. Saat keluar, JJ dan Sophie langsung dihadang senjata oleh Victor dan meminta Sophie memberikan box tersebut kepadanya. Dengan sedikit kode kedipan mata, JJ yang awalnya melarang Sophie akhirnya memberikan box tersebut dan membiarkan Sophie memberikan kepada Victor. Saat akan menembak, lagi-lagi JJ terselamatkan karena Kate datang dan memukul Victor hingga tersungkur di pagar kawat, di mana pagar kawat itu juga tersangkut di pesawat yang akan jatuh. Akhirnya JJ mendorong pesawat ke jurang dan Victor ikut terseret masuk ke jurang bersama box flash disk tersebut. Kemudian mereka berlari karena kobaran api mulai akan merambat ke mobil truk tangki yang ada di belakang mereka. Sophie meminta JJ untuk sedikit melakukan adegan ala mata-mata, yakni berjalan pelan dan di belakangnya truk tangki terbakar. Cerita diakhiri dengan JJ yang kembali ditugaskan untuk bebas memilih misi di CIA oleh bos Kim, dan Bobby yang merupakan rekan JJ mendapatkan pengakuan dan mendapatkan penyetaraan gaji. Sementara Kit, JJ dan Sophie di akhir film sedang bermain seluncur dan mereka terlihat sangat bahagia. Dan film pun selesai. Oke, itu tadi teman-teman alur cerita dari film My Spy. Sebenarnya banyak keseruan yang terjadi di film ini, terutama plotnya. Untuk itu, akan sangat seru kalau teman-teman nonton langsung filmnya. Akhir kata, seperti biasa dukung channel saya dengan meng-like, share, dan subscribe. Tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar, dan bye-bye.